Azab mengerikan bagi tukang gibah. Ini 5 cara ampuh untuk menghindarinya. Tidak bisa dipungkiri, manusia seringkali hilaf membicarakan kesalahan atau gosip orang di sekitarnya tanpa disadarinya. Mulut kita terkadang tidak terkontrol saat membicarakan orang lain di belakang atau sekedar mengeluh sesuatu. Gosip atau yang biasa dikenal sebagai hibah kini seringkali jadi perkara yang banyak dilakukan orang. Ketika sedang asik berkumpul, terkadang kita lupa bahwa sedang menggunjing seseorang. Terlebih, bahan gosip bisa diakses dengan mudah di segala media, mulai dari televisi sampai media sosial. Bergosip seolah-olah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Padahal nyatanya, membicarakan, apalagi sampai mencemarkan nama baik seorang muslim yang tidak mereka sukai merupakan kemungkaran yang besar dan termasuk gibah yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar berdasarkan firman Allah. Dan janganlah sebagian kalian gibah atau menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudara yang telah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah tersebut, orang yang menggunjing diibaratkan dengan memakan daging saudara yang sudah mati. Hal ini dinilai merupakan dosa besar yang harus dihindari setiap muslim. Apa yang dimaksud dengan gibah? Gibah atau menggunjing termasuk dosa besar, namun sedikit yang mau menyadari hal ini. Seorang ulama tafsir, Imam Masruq, menjelaskan, gibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang, itu disebut gibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti memfitnah atau menuduh tanpa bukti. Demikian pula dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu gibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengar orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jika sesuai dari kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Seberapa berat ancaman dan dosa bagi pelaku gibah? Diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW, bila ada orang yang berbuat gibah, maka siksanya langsung diperlihatkan, sebagaimana yang telah terjadi pada 2 orang wanita yang diperintahkan olehnya untuk memuntahkan darah kental dari mulutnya setelah menggunjing saudaranya. Seiring banyak yang menggunjing, seperti sekarang ini, siksaan itu pun tak lagi diperlihatkan. Terlebih dosa besar itu sudah dianggap sebagai hal biasa dan lumrah terjadi. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa gibah sangat berat dari dosa zina. Gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabatnya bertanya, "Bagaimana bisa?" Rasulullah SAW menjelaskan, dari seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak hanya itu, diriwayatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Siapa saja yang meninggal di dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka." Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat, orang yang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayar kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Setelah amal kebaikan habis, maka keburukan orang-orang zalimnya ditimpakan kepada dirinya.
Akibatnya, dia akan menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut?" Mereka menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang sudah tidak memiliki dirham atau harta benda lain." Ia menjelaskan, "Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal sholat, amal zakat, amal puasa, namun dia pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, memukul si ini, sehingga yang ini dibayar dengan kebaikannya dan yang ini dibayar dengan kebaikannya. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, sebelum semua kezalimannya terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizaliminya, lalu ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Wallahu a'lam bishawab."